Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang biawak. Biawak adalah kelompok kadal berukuran menengah dan besar yang tersebar di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Nama umumnya dalam bahasa Melayu, juga bahasa Indonesia adalah biawak. Nama-nama umum lain diantaranya, bayawak, Sunda, bajul, menyawak, atau nyambik, Jawa. Istilah bajul juga merujuk pada buaya, barakai, Madura, Sliro, Trenggalek dan sekitarnya, dan hora atau embu, sebutan untuk biawak Komodo oleh penduduk Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Dalam bahasa Inggris disebut monitor lizard, goanna, atau dragon. Istilah dragon atau naga juga merujuk pada ular. Jenis biawak terbesar dan terkenal di dunia ialah Komodo, Varanus komodoensis, yang panjangnya dapat melebihi 3 meter. Biawak ini memburu hewan-hewan berukuran menengah dan besar seperti rusa, babi hutan dan anak kerbau. Bahkan ada kasus-kasus Komodo menyerang manusia, meskipun jarang. Biawak ini hanya menyebar terbatas di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara, seperti di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan di pantai barat Pulau Flores. Biawak yang kerap ditemui di desa-desa dan perkotaan di Indonesia adalah biawak air dari jenis Varanus salvator. Panjang tubuhnya, moncong hingga ujung ekor umumnya hanya sekitar 1 meter, meskipun ada pula yang dapat mencapai 2,5 meter. Biawak biasanya tinggal tidak jauh dari perairan, biasanya di hutan lembab, padang rumput, dan sekitar hilir sungai. Di daerah perkotaan, biawak kerap ditemukan di gorong-gorong saluran air yang bermuara ke sungai. Biawak memakan meragam jenis makanan, mulai dari serangga, ketam, berbagai jenis kodok, ikan, reptilia kecil, burung, serta mamalia kecil seperti tikus dan cerurut. Jenis-jenis besar seperti Komodo juga memangsa hewan besar seperti rusa atau babi hutan. Biawak juga kerap mencuri dan memakan telur atau memangsa anak burung. Sering ditemui biawak mengambil dan memakan telur kura-kura, penyu atau telur buaya. Biawak sangat pandai memanjat dan berenang. Di musim kawin, biawak jantan biasanya berkelahi lebih dulu untuk memperlihatkan kekuasaannya atau untuk memperebutkan biawak betina. Pertarungan biawak dilakukan sambil berdiri. Kedua biawak itu lalu saling memukul atau saling tolak sambil berdiri pada kaki belakangnya, sehingga tampak seperti menari bersama. Perkembangbiakan biawak adalah dengan bertelur. Telur-telur biawak disimpan di pasir atau lumpur di tepian sungai, bercampur dengan daun-daun busuk dan ranting. Temperatur di sekitar sarangnya sangat mempengaruhi jenis kelamin dari bayi biawak yang akan menetas. Jika temperaturnya tinggi, bayi jantan akan menetas lebih banyak, dan sebaliknya, apabila rendah, maka bayi betina lebih banyak menetas. Sejak ribuan tahun, biawak menjadi salah satu buruan manusia. Biawak diburu untuk dimanfaatkan kulitnya sebagai bahan perhiasan, dan dagingnya sebagai bahan makanan atau untuk obat. Perdagangan kulit biawak telah menghidupi beribu-ribu orang, mulai dari penangkap biawak di desa-desa, pengumpul, pengolah, eksportir, hingga industri kulit. Tidak kurang dari 1 juta potong kulit biawak air dikumpulkan setiap tahunnya dari berbagai penjuru dunia. Biawak ditangkap orang dengan cara dijerat. Jerat atau kail tersebut dipasang di tempat yang sering didatangi biawak. Umpan yang digunakan umumnya daging hewan lain. Manfaat biawak lebih banyak bersifat mitos atau kepercayaan turun-temurun, seperti penyembuhan penyakit kulit, peningkatan stamina, dan pencegahan asma, yang belum didukung bukti ilmiah yang kuat. Di sisi lain, biawak memiliki peran ekologis penting dalam mengendalikan populasi mangsanya, seperti tikus dan serangga, serta liang yang digalinya menyediakan tempat berlindung bagi berbagai hewan lain, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Daging biawak dapat mengandung parasit yang berbahaya bagi manusia, termasuk cacing pita dari genus Spirometra dan parasit lainnya seperti Genatostoma, Trichinella, dan Pentastomid. Mengonsumsi daging biawak yang tidak matang atau setengah matang dapat menyebabkan penyakit serius seperti sparganosis, yang dapat merusak jaringan tubuh, organ, bahkan otak manusia. Minyak biawak secara tradisional telah digunakan sebagai pengobatan penyakit kulit, untuk menghilangkan keloid bekas luka, dan meredakan nyeri rematik. Namun, penggunaan minyak biawak untuk pengobatan tidak didukung oleh penelitian ilmiah modern, dan penggunaannya untuk tujuan pengobatan tidak umum dilakukan di Indonesia. Masa kehamilan biawak adalah periode perkembangan embrio di dalam telur, yang panjangnya bervariasi tergantung spesies dan suhu inkubasi, bisa mencapai 5 hingga 8 bulan atau lebih, dengan telur yang diletakkan di sarang buatan di bawah tanah atau gundukan rayap setelah sekitar 4 hingga 5 minggu pasca kawin. Masa ini sangat penting karena suhu inkubasi akan memengaruhi jenis kelamin bayi biawak yang menetas. Proses reproduksi dan kehamilan biawak.
Perkawinan. Biawak akan kawin selama musim tertentu, yang umumnya berlangsung setelah musim hujan atau pada bulan-bulan tertentu, seperti Juni sampai Oktober pada Varanus niloticus. Perkembangan telur. Setelah sekitar 4 hingga 5 minggu pasca kawin, biawak betina akan bertelur. Jumlah telur bervariasi, mulai dari 2-12 butir untuk biawak Kalimantan hingga 40-50 butir untuk spesies lain, seperti biawak air tawar. Pembuatan sarang. Telur-telur tersebut kemudian disimpan dalam sarang yang diletakkan di bawah tanah, gundukan rayap, atau tempat lembab lainnya. Inkubasi. Telur akan diinkubasi selama periode tertentu, yang bisa berlangsung selama 70 hingga 327 hari atau sekitar 5 hingga 8 bulan, bergantung pada spesies dan suhu rata-rata di sekitar sarang. Penetasan. Setelah masa inkubasi selesai, bayi biawak tukik akan menetas dari telur. Waktu penetasan dari telur pertama hingga terakhir bisa bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi masa kehamilan. Suhu inkubasi. Suhu lingkungan di sekitar sarang sangat memengaruhi lamanya inkubasi. Suhu yang tinggi biasanya memperpendek waktu perkembangan, tetapi juga dapat memengaruhi rasio jenis kelamin atau menyebabkan cacat perkembangan pada tukik. Spesies. Lamanya masa kehamilan atau inkubasi sangat bergantung pada spesies biawaknya, dengan periode inkubasi yang berbeda-beda antar spesies. Struktur tubuh biawak meliputi tubuh yang ramping dan memanjang, kulit kasar bersisik, leher dan moncong panjang, kaki dengan cakar tajam, mata kecil dengan kelopak transparan, lidah bercabang, dan ekor yang kuat sebagai penyeimbang. Biawak memiliki lubang hidung oval di depan moncong dan dapat berlari cepat. Kepala, berbentuk meruncing dengan moncong panjang dan lubang hidung oval di depannya. Tubuh, ramping dan silindris, ditutupi kulit yang kasar dan berbintik-bintik. Leher, agak panjang dan fleksibel. Kaki, pendek namun kuat, dilengkapi cakar tajam untuk memanjat atau berlari. Mata, kecil dengan kelopak transparan, meskipun tidak memiliki telinga yang terlihat, mereka dapat merasakan getaran tanah untuk mendengar. Lidah, panjang, bercabang 2, dan digunakan untuk eksplorasi lingkungan. Ekor, panjang, kuat, dan berfungsi sebagai penyeimbang, terutama saat biawak memanjat. Ciri-ciri spesifik contoh pada biawak air. Warna tubuh, umumnya hitam atau indigo dengan corak bulat atau tutul berwarna kuning pucat, terutama di bagian punggung. Pergerakan, biawak memiliki fleksibilitas tulang belakang yang baik, memungkinkan mereka berenang, berlari, dan bergerak lincah di berbagai habitat. Fungsi organ, lidah bercabang, membantu biawak dalam mendeteksi dan mengenali lingkungan sekitarnya. Cakar tajam, berguna untuk mencengkeram dan bergerak di permukaan. Ekor, membantu menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.